Handphone ini memiliki kualitas rekaman 4K yang luar biasa bagus. Dan tidak hanya itu, dia juga memiliki kamera 8K yang kualitasnya sampah. Halo, apa kabar? Hari ini kita mau membandingkan kualitas rekaman video dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang bisa merekam 8K 24 frame per second dibandingkan dengan Honor 10 yang bisa merekam 4K up to 30 frame per second. Dan juga Fujifilm X-T3, ini kamera mirrorless yang bisa merekam 4K up to 60 frame per second dan dilawan dengan Sony A5100 yang hanya bisa merekam 1080p saja dan itu bisa up to 60 frame per second. Semua kamera merekam video di saat yang bersamaan biar fair, kecuali kamera Sony A5100 yang saya nggak tahu kenapa pertama kali pas waktu ini dia merekam dengan 3 kamera yang lain, kondisinya adalah video tersebut tidak terekam ke dalam SD card-nya. Oleh karena itu saya harus rekam ulang lagi. Tapi saya usahakan kondisinya masih sama. Gue sudah pastikan tidak ada beautify pada HP, baik itu Honor 10 ataupun Samsung, tidak ada beautify effect. Dan juga pada kamera mirrorless ini tidak ada yang namanya noise reduction. Saya sudah matikan noise reduction. Dan untuk semua settingan-settingan yang lain saya sudah pastikan dalam kondisi auto. Jadi baik itu white balance maupun exposure control untuk ISO dan juga untuk shutter speed. Saya sudah pastikan semuanya di auto. Dalam testing kamera ini ada 3 buah adegan. Adegan yang pertama adalah adegan yang dimana kondisinya mirip seperti kondisi yang sekarang ini, yaitu cahaya ruangan dimatikan dan ada sebuah softbox dengan lampu di dalamnya masing-masing ada 100 watt sebanyak 2 biji langsung tembak ke muka. Harusnya kondisi ini adalah yang kita bisa sebut sebagai kondisi terang. Jadi kita mau lihat kamera-kamera ini kalau merekam sesuatu yang terang itu seperti gimana. Dan ada adegan yang nomor 2 adalah adegan yang sama persis tapi tidak ada softbox ini. Nah kondisinya berarti sangat gelap. Nah kita lihat lagi keempat kamera ini kayak gimana merekamnya. Dan ada satu lagi saya kasih tambahan saja, yaitu kondisinya sama persis seperti adegan yang nomor 2 tapi saya ada tambahan lilin. Nah lilin ini nyala dan dia exposure-nya kan karena yang namanya lilin dia bisa terang bisa gelap. Nah kita mau lihat bagaimana keempat kamera ini bisa menghandle hal tersebut. Kalian cek sendiri sekarang, dari keempat kamera ini menurut kalian mana yang lebih bagus? Oke, nah setelah kalian melihat hasil rekaman dari keempat kamera itu, menurut kalian kamera mana yang paling bagus? Menurut gua, kamera yang paling bagus itu adalah kamera Fuji X-T3. Di situ kita bisa melihat dalam kondisi terang, kita bisa melihat pori-pori muka saya semua terlihat dengan baik, bulu-bulu pada kumis juga semuanya terlihat sangat halus. Dan juga tulisan yang ada 001, 002, 003 itu semuanya bisa terbaca dengan baik. Tidak hanya itu, rambutnya saya, semuanya kelihatan jauh lebih bagus dibandingkan dengan semua kamera yang lain. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat adegan yang pas waktu kondisi gelap,
kita masih tetap bisa membaca tulisan 001, 002, 003 semuanya dengan baik. Dan bahkan muka saya sama sekali tidak ada noise dan sangat halus sekali. Pori-porinya, semua kumisnya, semuanya terlihat dengan baik jika dibandingkan dengan kamera yang lain. Bahkan hanya kamera mirrorless yang Fuji X-T3 dan Sony A5100, kita bisa melihat bahwa kotak warna nomor 019 sampai 024 itu warnanya terlihat sangat jelas. Jadi dari putih ke hitam itu benar-benar terlihat dengan jelas. Tidak seperti handphone. Jujur, gue gak nyangka bahwa kamera ini bisa terlihat sebagus ini. Gue mikirnya adalah bahwa ya yang namanya kamera antara handphone dan juga kamera mirrorless pasti hasilnya gak terlalu jauh berbeda. Tapi ternyata hasilnya sangat jauh sekali perbedaannya. Nomor 2. Kamera nomor 2 yang paling bagus menurut gue adalah Sony A5100. Jujur aja ini sangat mengagetkan gue. Kenapa? Karena kamera ini hanya bisa merekam 1080p. Dia bahkan nggak bisa merekam 4K. Tidak hanya itu, kamera ini sudah dirilis sejak tahun 2014. Dan kamera ini harganya sangat terjangkau sekali sekarang ini. Dengan, kalau saya nggak salah, harganya cuma sekitar 5 jutaan, itu sudah mendapatkan sebuah kit lens. Kita bisa lihat pada adegan terang, angka-angka 001, 002 walaupun terlihat sedikit blur, tapi masih bisa terbaca dengan baik. Ingat sekali lagi, mungkin kalau kalian bandingkan dengan Honor 10 yang 4K, mungkin kalian bisa bilang, oh Honor 10 terlihat lebih jelas tulisan 001, 002-nya. Tapi ingat, ini 4K. Dan yang kamera Sony A5100 itu merekam 1080p. Itu jauh, resolusinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi masih bisa terbaca dengan baik. Dan tidak hanya itu, pori-pori muka saya juga semuanya masih kelihatan. Pori-pori muka martabak saya ya masih kelihatan seperti muka martabak. Nggak seperti handphone. Kalau di handphone itu pori-pori sudah sama sekali tidak kelihatan. Jadi boleh dikatakan banyak detail yang hilang kalau kita merekam video menggunakan handphone. Bahkan pada saat gelap sekalipun, bulu-bulu di kumis semuanya juga masih bisa terlihat dengan baik. Jujur aja, memang kalau kita bandingkan dengan Fuji X-T3, Fuji X-T3 kelihatan jauh lebih bagus karena dia 4K. Tapi kalau kita bandingkan dengan Honor 10 ataupun Samsung yang harganya sampai 15 jutaan, itu kelihatan jauh lebih bagus Sony A5100. Honor 10 dirilis tahun 2018. Harganya sekarang 4-5 jutaan dan resolusinya bisa 4K. Tapi kita bisa lihat pada posisi terang sekalipun titik-titik di baju putih saya, titik-titik putih di baju saya itu sudah mulai terlihat blur. Tidak seperti Samsung, Fuji maupun Sony. Kumisnya juga kelihatan halus, tidak kelihatan bulu-bulunya, jadi blur gitu. Bahkan di kotak-kotaknya juga ada banyak noise. Jadi tidak hanya ada noise di kotak, tapi juga ada noise di muka. Dan ingat, itu pada posisi terang. Nah sekarang kalau kita lihat pada posisi gelap, kotak warna terakhir yang nomor 024 itu sudah sama sekali hampir tidak kelihatan. Dan tulisan 001, 002, 003, semuanya tulisan kecil itu semua sudah hampir tidak kelihatan. Jika kita bandingkan dengan yang kamera Fuji ataupun kamera Sony. Jujur kamera ini super parah. Tapi ya handphone ini sudah saya beli dari tahun 2018 dan juga ini bukan handphone flagship. Jadi harganya cuma 4-5 jutaan saja. Mungkin kalau saya pakai Huawei P30 Pro hasilnya bisa jauh lebih bagus daripada Honor 10 ini. Sekarang kita masuk ke kamera yang menurut saya hasil rekamannya paling jelek di antara 4 kamera ini. Kamera Samsung Note 20 Ultra ini dengan resolusi 8K tapi hasilnya sangat parah sekali. Kita coba lihat pada posisi terang terlebih dahulu, pada posisi yang gampang. Kita lihat kabel yang berada di belakang saya. Kalau kita bandingkan dengan yang Honor 10, kondisi kabel di Honor 10 itu terlihat jauh lebih jelas dan tidak ada noise. Memang betul kalau kita lihat di muka saya di Honor 10 itu terlihat lebih noisy dan terlihat lebih halus, lebih blur jika dibandingkan dengan yang Samsung. Tapi Samsung noise-nya sendiri sebenarnya ada banyak juga. Dan jujur aja noise-nya dari Samsung itu menurut saya lebih nggak bagus dibandingkan dengan yang Honor 10. Kelebihan dia adalah karena dia 8K resolusinya, tulisan 001, 002, 003 semua terlihat dengan sangat luar biasa jelas. Itu kelebihannya dia. Nah, kalau kita lihat yang versi gelap, kabel yang tadi saya cerita yang berada di belakang saya itu kelihatan sangat parah sekali.
kelihatan benar-benar tidak seperti kabel yang tegas. Kalau kita bandingkan dengan Honor 10 yang memang juga ada banyak noise, tapi kita bisa lihat bahwa kabel yang berwarna hitam itu tetap terlihat seperti kabel dan tidak ada kayak cacing-cacingnya di dalam. Bahkan kalau kita melihat kotak warna yang bentuknya kotak, kalau kita lihat dalam posisi gelap pada Samsung, bentuknya sudah hampir sama sekali nggak kotak. Karena ada banyak sekali noise pada kotak tersebut. Sekali lagi, kita ini bandingkan antara Samsung dengan Honor ya. Kita nggak bandingkan dengan Fuji ataupun Sony, karena Fuji dan Sony jelas-jelas jauh di atas mereka berdua. Jadi kita bandingkan antara handphone melawan handphone. Dan tidak hanya itu, pada Samsung ada noise yang nggak seperti noise yang Honor 10. Noise yang Honor 10 adalah noise yang biasa, yaitu titik-titik. Tapi tidak terlalu banyak noise warna. Nah, kalau kita lihat di Samsung, kita sebenarnya bisa melihat dengan jelas ada noise yang berwarna hijau. Nah, coba kita lihat sekarang. Noise yang berwarna hijau ini justru sesuatu yang lebih, menurut saya kelihatan tidak bagus dibandingkan dengan noise yang dari Honor 10. Memang sih ini antara dua hal ini, dua-duanya sangat noisy sekali, tapi ya kalau menurut gue lebih suka yang noise yang dari Honor 10 dibandingkan dengan noise yang dari Samsung Galaxy Note 20 yang 8K ini. Jujur, gue gak nyangka banget yang namanya Samsung yang harganya 15 juta ini, dan banyak orang, banyak reviewer kayak dari GSM Arena dan lain-lain, mereka bilang bahwa handphone ini ya sangat luar biasa sekali gitu loh kameranya. Dan dia termasuk salah satu yang kita bisa bilang rajanya kamera low light, atau sebutannya mereka adalah low light king. Tapi kenapa hasil rekaman videonya lebih parah dibandingkan dengan Honor 10? Jujur aja gua nggak nyangka. Gua awal-awal mau membuat video ini, gue meminjam Note 20 dari cici saya. Gue mikirnya adalah bahwa perbandingan Note 20 yang paling fair sebenarnya adalah melawan Fujifilm ini. Tapi ternyata dia melawan Honor 10 aja posisi dia tidak menang di mata saya. Jangankan melawan Fuji ataupun Sony, dia melawan Honor 10 aja dia udah kalah. Dan pemikiran pertama saya adalah dia menang melawan, dia kurang lebih mirip dengan Fujifilm X-T3 ini. Karena harganya mirip sebenarnya. Karena gue bikin video ini gue mikirnya adalah ada kamera handphone 15 jutaan melawan kamera handphone 5 jutaan. Dan kita juga membawa kamera mirrorless 15 jutaan yaitu Fuji X-T3. Dan kamera mirrorless yang Sony yang harganya 5 jutaan. Jadi fair dong, kelihatan 15 juta, 5 juta, 15 juta, 5 juta. Tapi gue gak nyangka bahwa ternyata yang Samsung ini bahkan lebih parah daripada kamera yang 5 jutaan. Gue jujur aja gak nyangka. Dan tentu saja gue merasa pasti ada yang salah. Nggak mungkin kamera yang salah. Pasti mungkin gue yang salah. Jadi gue mencoba merekam lagi video 8K. Dan hasilnya sama jeleknya. Dan gue jadi bingung kenapa bisa begini. Apakah mungkin kameranya rusak? Per awal-awal pikiran saya kayak gitu. Gue udah serem nih kasih tau cici gue gitu bahwa kamera lu handphonenya rusak gitu ya kan. Nggak. Akhirnya gue coba tes rekam 1080p. Dan yang 4K menggunakan yang Samsung. Tentu saja yang kamera lain gue sudah tidak rekam. Gue rekam sekali lagi. Dan hasil rekamannya jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi kalian lihat sendiri sekarang. Kalian bandingkan antara Samsung yang 8K, Samsung yang 4K, Samsung yang 1080p, dan Honor 10. Jujur, memang kondisinya saya berusaha merekam adegan yang sama. Tapi jujur aja saya ada melakukan kesalahan. Pas waktu saya merekam yang resolusi 4K dan 1080p, ini TV yang ada di depan saya ini saya lupa matiin. Jadi berarti adegannya terlihat sedikit lebih terang. Tapi tetap saja kalian harusnya bisa melihat bahwa kualitasnya jadi jauh lebih bagus. Bukan masalah pencahayaan sama sekali, tapi memang yang namanya 8K itu sampah. Kita bisa melihat sekarang bahwa hasil rekaman 4K itu jauh di atas 8K.
Dan tentu saja jauh lebih bagus daripada 1080p. Memang harusnya seperti itu. 1080p, kualitas rekaman 1080p memang harusnya lebih jelek dibandingkan dengan yang 4K. Dan harusnya yang 4K, yang 8K harusnya lebih bagus lagi dari 4K. Tapi ternyata kondisinya adalah yang 8K itu benar-benar sampah banget. Dan yang 4K benar-benar hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan yang 8K. Dan boleh gua bilang bahwa yang kualitas rekaman 4K-nya lebih bagus daripada kualitas rekaman yang dari Honor 10. Tapi sekarang kondisinya kita sudah bisa lihat 4K dari Samsung, tulisan 001, 002, angka-angka kecil itu sudah mulai agak tidak terbaca. Ya sama persis lah seperti Honor 10. Dan surprisingly yang 1080p, titik-titik pada baju terlihat jauh lebih jelas dibandingkan dengan 4K yang ada di Honor 10. Di sini secara general kita bisa melihat baik itu adegan yang terang, adegan yang gelap maupun adegan yang menggunakan lilin bahwa hasil rekaman dari Samsung 4K jauh di atas dari Honor 10 4K. Jauh, benar-benar jauh banget. Tapi ada satu daerah yang super aneh dari rekaman dari Note 20 ini walaupun 4K. Baik itu 4K maupun 1080p. Kalau kita melihat kotak yang berwarna hijau, kotak warna yang berwarna hijau dalam posisi gelap, itu noise-nya itu parah banget. Jujur aja kalian coba lihat sendiri sekarang. Noise-nya di dalam kotak itu ada kayak banyak cacing-cacing di dalamnya. Dan itu gerakan noise-nya itu sangat jelek sekali. Dan jujur aja menurut gue itu sangat jelek sekali sih. Sangat nggak bagus dibandingkan dengan yang Honor 10 sekalipun. Honor 10 saya nggak bilang dia tidak ada noise. Dia ada banyak noise, tapi noise-nya menyebabkan gambarnya terlihat buram. Tidak seperti yang noise yang pada kotak yang berwarna hijau yang ada di Note 20 ini. Tapi secara overall, saya lebih suka rekaman 4K dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra dibandingkan dengan Honor 10. Tentu saja, Sony A5100 yang 1080p jauh di atas semua kamera handphone. Dan Fuji X-T3 jauh di atas Sony A5100. Jadi gua rangkum, Samsung Galaxy Note 20 Ultra adalah sebuah handphone yang sangat luar biasa bagus. Handphone ini memiliki kualitas rekaman 4K yang luar biasa bagus. Dan tidak hanya itu, dia juga memiliki kamera 8K yang kualitasnya sampah. Jujur, kalau kalian ada pemilik dari Samsung Galaxy Note 20, jangan pernah menggunakan kualitas video 8K-nya. Malu-maluin. Kalian kalau posting ke Instagram dan lain-lain dikata-katain loh. Udah beli handphone harganya 15 juta, terus kualitas rekamannya jelek lagi. Intinya adalah kalian jangan merekam yang 8K. 8K bener-bener parah banget. Gua nggak ngerti kenapa para reviewer yang ada di internet, baik itu GSM Arena dan lain-lain, nggak ada yang cerita tentang kualitas 8K dari handphone ini. Dan kalau kita lihat di GSM Arena, ya mereka ada sih review kualitas video 8K, tapi kalian coba perhatiin baik-baik deh. Mereka merekam video dalam posisi outdoor dan ada matahari. Jadi kondisinya terang banget. Kalau mereka rekam video posisi indoor, pasti kelihatan banget bahwa kualitas 8K itu benar-benar unusable. Tidak bisa dipakai, cuma gimmick. Jadi, kalau tujuan kalian mengupgrade HP kalian ke Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini, karena ada rekaman video 8K dan kalian berpikir, oh ini kan gue kan YouTuber atau mungkin gue sering membuat video menggunakan handphone. Jadi dengan adanya 8K ini pasti gue bisa meningkatkan kualitas video gue. Please jangan lakukan hal itu. Karena kualitas 8K ini benar-benar sangat parah sekali. Bahkan lebih parah daripada kamera di handphone kalian. Gue yakin banget. Karena di handphone gue yang murahan saja, yang Honor 10 yang sudah 2 tahun yang lalu aja, Honor 10 lebih bagus daripada Samsung yang 8K. Dan perlu diketahui kalau kalian ingin meningkatkan kualitas video kalian dan kalian merekam video kalian menggunakan handphone, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus upgrade dulu lighting, pencahayaan. Dan pencahayaan ini harganya nggak terlalu mahal. Untuk membuat pencahayaan seperti ini harganya itu cuma ratusan ribu saja. Seperti yang kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya, kalian coba bisa lihat di sebelah sini. Di situ ada saya bandingkan antara iPhone SE yang lama punya dan menggunakan front kamera dia. Saya bandingkan dengan Sony A5100 dan Sony RX106 yang harganya belasan juta. Dan bisa kita lihat bahwa iPhone SE dengan pencahayaan yang lebih baik, videonya bisa terlihat jauh lebih sinematik jika dibandingkan dengan kamera Sony yang belasan juta sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada channel ini, gue berusaha memberikan segala jenis informasi untuk meningkatkan kualitas video rekaman. Baik itu untuk para YouTuber ataupun untuk pembuatan video untuk produk
branding, dan ataupun iklan. Dan di video ini kita bisa melihat bahwa mengupgrade handphone kalian untuk mendapatkan kualitas rekaman video 8K itu bukan pilihan yang terbaik. Minggu depan gue mau sharing tentang bagaimana caranya gue membuat sebuah rekaman video menggunakan sebuah kamera Fuji X-T3 ini. Saya taruh di atas tripod dan saya merekam sebuah jam waker dan sebuah lilin. Dan rekaman ini statis saja, tidak ada gerakan kamera, tidak ada gerakan apa-apa, benar-benar sangat boring sekali, sangat biasa-biasa sekali. Tapi saya bisa mengubah video yang biasa-biasa ini menjadi super dramatis dan super sinematis. Makanya jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang mau membeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ya kasih lihat dulu lah video ini, siapa tahu mungkin mereka mau mengupgrade ke Note 20 Ultra itu tujuannya karena ada rekaman video 8K. Jadi biar mereka bisa tahu bahwa rekaman video 8K itu benar-benar sangat unusable, tidak layak dipakai, jangan dipakai. Sangat sampah orang bilang. Bye bye.